Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang menuntun, yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 23 April 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkrah Solo dengan tema Menghormati Allah. Didasarkan pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat 15. Dan kita akan memusatkan perhatian kita nanti pada ayat yang ke-7 dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Mari berdoa sebelum baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan 2 Samuel 6 ayat yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Usa. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Sahabat, dunia maya banyak memberikan hal-hal yang positif. Namun juga dengan mudah kita dapat menemukan hal-hal yang negatif di dalamnya. Salah satunya adalah banyaknya konten-konten atau isi yang berisi hujatan terhadap Tuhan, terhadap Allah yang kita percaya. Fenomena ini sering sekali memancing orang beriman untuk bereaksi, baik membela ataupun balik menghujat para penghujat itu. Apakah sikap seperti ini yang berkenan di hadapan Allah? Sahabat, banyak orang bingung membaca teks kita hari ini. Lembu yang mengangkut tabut Allah tergelincir dan Usa yang berusaha menyelamatkan tabut tersebut malah terkena murka Allah dan mati seketika. Tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah yang penuh dengan kuasa. Ia kudus dan oleh karena itu harus diperlakukan dengan penuh hormat. Dalam 1 Samuel pasal 5 dipersaksikan bagaimana bangsa Filistin terkena tulah karena tidak menghormati kehadiran tabut itu. Sedangkan keluarga Obed Edom justru mendapati limpahan berkat yang luar biasa karena kehadiran tabut tersebut. Kisah Usa yang hendak menyelamatkan tabut menegaskan bahwa tidak ada satu manusia pun yang punya kekuatan dan kemampuan untuk menyelamatkan Allah. Kecerobohan yang bersikap seolah-olah dapat menyelamatkan Allah dapat berakibat fatal. Sahabat, Allah itu maha suci. Oleh karena itu, kita harus menaruh hormat setinggi-tingginya. Namun kita pun tidak perlu menjadi pembela dan penyelamat Allah di tengah-tengah berbagai hujatan yang memenuhi dunia maya. Hormatilah Allah dengan menaati apa yang Ia sabdakan. Wujudkan setiap kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah sahabat, apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pikirkan ketika Tuhan yang kita sembah dihina oleh orang? Entah lewat media sosial, entah yang ditulis di dinding-dinding tembok-tembok tertentu. Apa yang Anda rasakan dan pikirkan ketika menemukan ada orang yang menghina Tuhan yang kita percaya? Silakan tulis yang Anda rasakan dan pikirkan di kolom komentar. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan karena pergumulan tertentu, sila menyampaikan kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami terus kesadaran bahwa Engkau adalah kudus dan kami ini adalah umat yang berdosa. Engkau abadi, kami adalah fana adanya. Biarlah kami boleh terus menjaga diri kami agar terus dapat menghormati Engkau. Berikan kami hikmah dan kearifan
untuk merespon berbagai macam hal dalam hidup kami, utamanya ketika hati kami mulai panas karena ada orang-orang yang menghina namamu, yang menghina Engkau. Biarlah kami boleh tetap meresponnya dengan tetap takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sempurnakanlah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.